5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuka menutup ujian secara otomatis dan terjadwal dengan menggunakan Google Script atau script ya. Cara ini saya rekomendasikan karena saya sudah praktekkan, sangat mudah sekali dan dijamin 100% berhasil. Nah, kita langsung saja untuk kita praktekkan. Pertama, kita buka POM yang sudah ada saja sebagai contoh ya. Saya buka POM penilaian akhir semester. Nah, ini yang akan kita otomatiskan yaitu membuka menutup respon ini. Nah, ini. Ketika waktunya sudah masuk ke waktu ujian, maka ini kita akan buka. Nah, sehingga siswa bisa melaksanakan ujiannya atau bisa mengakses POM penilaian akhir semester ini. Kemudian ketika jadwalnya sudah berlalu atau waktunya sudah habis, maka kita akan tutup. Nah, ini secara otomatis. Dan di video sebelumnya sudah saya praktekkan secara manual ya. Nah, bagaimana caranya membuka menutup seperti ini, kemudian tampilan di siswanya ketika menutup seperti ini, dan ketika membuka. Nah, kali ini kita akan praktekkan bagaimana membuka menutup ini supaya otomatis ya. Kita tidak repot lagi, aduh jam 7 mulai ujian, kita buka POM-nya, baru kita buka seperti ini. Nah, itu repot. Kemudian ketika waktunya sudah habis, kita buka lagi POM-nya yang ini, kemudian kita tutup lagi. Nah, itu kan manual ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar otomatis? Nah, caranya pertama kita tinggal buka titik 3 vertikal yang ini. Kita buka menu editor script. Nah, akan terbuka jendela baru, kita tunggu. Nah, inilah jendela untuk editor script ya. Nah, di sini sudah ada blankonya, kita hapus saja karena saya sudah menyiapkan script yang sudah lengkap. Nah, buat Bapak Ibu yang mau mempraktekannya, silakan untuk mendownload script ini terlebih dahulu. Linknya sudah saya sertakan di video di deskripsi video ini. Nah, ketika Ibu Bapak sudah mendapatkannya, silakan untuk di-copy. Nah, kopinya jangan sampai ada satu karakter pun yang tertinggal. Ya. Jadi, dari awal kita blok sampai akhir ya. Seperti ini. Kemudian kita copy, Ctrl C dan kita pastekan di editor ini. Ya. Nah, sudah terkopikan. Di sini kalau Bapak Ibu sudah betul mengkopinya, ini baris terakhir itu adalah 60 ya. Nah, ini kemudian kita beri nama projectnya, misalkan buka tutup PAS. Kemudian ganti nama. Nah, kita save terlebih dahulu agar tidak hilang. Kita save. Kita simpan. Kemudian, nah di sini karena berhubungan dengan waktu, nah di sini ada waktu buka untuk POM ini, kemudian waktu tutup untuk menutup POM ini, maka ini akan berhubungan erat dengan zona waktu. Ya, maka kita harus men-setting dulu zona waktu yang sesuai dengan kita ya. Nah, saya di editor baru ini belum menemukan di mana settingan zona waktu. Namun saya baru menemukan adanya di
editor lama. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan di sini sudah tahu settingan zona waktu di editor baru ini di mana, silakan untuk komen di kolom komentar video ini. Tolong di-share agar kita yang belum tahu jadi tahu di mana settingan zona waktunya. Nah, yang sudah saya ketahui untuk settingan zona waktu ini adanya di editor lama. Ya, saya akan buka dulu editor lama. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, tutup saja. Ya. Nah, ini pun kita tutup. Nah, ini adalah editor lama ya. Nah, settingan zona waktunya saya temukan di file, kemudian di properti project. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, ini zona waktunya. Nah, di sini zona waktunya yang default itu GMT kurang 5 ya, minus 5. Nah, kita ubah sesuai dengan daerah kita. Di saya di sini adalah waktu Indonesia Barat. Maka kita cari GMT plus 7. GMT plus 7 ini waktu Indonesia Barat. Nah, di sini diwakili oleh Jakarta. Nah, buat Bapak Ibu guru yang berada di, nah ini untuk waktu Indonesia Timur ya. Di sini Jayapura. Untuk waktu Indonesia bagian tengah ini ada Makassar. GMT plus 8. Silahkan disesuaikan. Nah, di sini saya WIB berarti masuk ke GMT plus 7 ya. Nah, kita buka. Nah, sudah masuk sini, kita simpan. Nah, zona waktunya sudah sesuai. Kita boleh ke editor baru kembali. Ya. Nah, di sini kita tinggal men-setting waktu yang kita inginkan. Dan di sini waktunya, nah date ini yang pertama itu adalah tahun. Ya, silakan ketikkan tahunnya. Sekarang tahun 2021. Saya ketikkan 2021. Kemudian yang ini adalah bulan. Ya. Bulannya ini harus dikurangi 1. Kenapa? Karena yang di sistem di Google Script ini untuk bulan mulainya dari 0. Bulan ke-0 Januari, bulan ke-1 Februari, bulan ke-2 Maret. Nah, sedangkan yang berlaku di kita itu bulannya mulai dari 1. Ya. Bulan ke-1 Januari, bulan ke-2 Februari, bulan ke-3 Maret. Ya, seperti itu. Jadi untuk menyesuaikannya, yang berlaku di kita dengan yang di sistem ini dikurangi 1 saja. Misalkan Maret. Nah, karena di sistem itu mulainya dari 0, berarti Maret jadi bulan kedua ya. Makanya di sini harus dikurangi 1. 3 kurangi 1 kan 2 ya. Nah, ini kita bulan Maret, kita sudah sesuaikan. Nah, ini adalah tanggal. Nah, hari ini adalah tanggal 15. Kita ganti dengan tanggal 15. Misalkan kita tutupnya juga tanggal 15. Nah, yang ini adalah jam. Kita mulainya misalkan, nah untuk contoh misalkan di sini supaya tidak lama menunggu karena ini untuk membuktikan saja, kita mulai 05, di sini 46. Kita setting di sini menitnya 48. Kemudian untuk menutupnya 05, kita setting menitnya 50 ya. Nah, ini detiknya 00 saja. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk pesannya boleh ditambahkan di sini di bagian bawah. Di sini ada tutup 1 dan tutup 2. Nah, tutup 1 ini ketika belum dimulai, dan pesannya silakan kalau mau disesuaikan silakan diganti saja oleh Bapak Ibu di sini. Kemudian ini pesan tutup 2-nya, ini pesan ketika waktunya sudah berlalu ya. Dan ini silakan disetting juga sesuai keinginan Bapak Ibu. Boleh diganti ya. Nah, di sini saya tidak akan ganti.
bisa langsung kita jalankan ya. Save dulu, kemudian kita jalankan, maka nanti kita diminta untuk akses dulu ya, tinjau akses, kita tunggu. Ya, tinjau dulu, tapi kita sebelumnya karena di sini waktunya 48 sudah masuk, kita akan ubah terlebih dahulu. Jadi kita mulainya jam 5.50, kemudian menyudahinya jam 5.52 ya. Nah, kita jalankan, tinjau izin, kita masuk dengan akun kita. Nah, di sini ada warning, kita lanjutkan saja dan kita buka ini ya. Nah, kemudian kita izinkan. Nah, maka eksekusi dimulai. Nah, ini sedang dimulai, kemudian ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat efeknya. Nah, ini efeknya. Di sini, maaf, ujian belum dimulai karena memang ujiannya dimulai jam 5.50. Ini baru jam 5.49 ya. Nah, ini nanti 1 menit kemudian jam 5.50 ini nanti akan terbuka secara otomatis ya. Nah, jadi ketika kita jadwalkan kemudian belum masuk ujian, maka tampilannya secara otomatis akan menutup seperti ini dan pesannya ini sudah masuk di sini. Maaf, ujian belum dimulai. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja waktu pembukaan ujiannya, yaitu jam 5.50. Nah, sekarang baru jam 5.49. Nah, sekarang sudah masuk ke jam 5.50. Kita tunggu saja. Ya. Nah, ini tidak saya hidupkan manual ya. Kita tunggu saja. Saya akan lepas biar kelihatan nanti secara otomatisnya. Memang di sini jam 5.50 ini tidak langsung berjalan. Ini ada perbedaan di detiknya. Tapi walaupun tidak langsung jam 5.50.00, tapi masih dalam waktu jam 5.50 ini terrealisasi ya, ini membukanya. Nah, sekarang nanti akan kita lihat juga ketika waktunya sudah habis, yaitu kita setting tadi waktu habisnya jam 5.52. Nah, ini masih jam 5.51. Saya akan percepat videonya ke jam 5.52 agar tidak terlalu lama ya. Nah, kita percepat saja. Nah, sudah masuk ke jam 5.52, kita tinggal tunggu detik-detik penutupan secara otomatisnya. Ya, kita tunggu saja. Ini waktunya sudah menunjukkan jam 5.52. Dan menurut pengalaman saya, ini sebelum ke 53, ini sudah ditutup ya. Jadi tidak sampai lewat sesuai yang kita jadwalkan. Kalau kita jadwalkan menit ke 52, maka di menit 52 itu, walaupun mungkin detiknya mendekati ke 53. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini sudah ya. Dan di sini waktunya masih jam 5.52. Artinya ini tepat sekali walaupun detiknya tidak sampai tepat 00 ya. Nah, demikian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sukses dengan menggunakan script ini. Silahkan like,
video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi yang Bapak Ibu yang belum berhasil, silakan untuk tinggalkan email di kolom komentar agar saya bisa membantu permasalahan yang Ibu Bapak hadapi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.